Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi saya baru pulang ini ya, dari jualan bubur sekarang jam 9.18. Alhamdulillah dapat duit 120, jam 6 seperempat tadi keluar, jadi 3 jam kerja dapat 120.000 ya. Itu berarti untungnya 60.000. Kalau 60.000 berarti saya, kalau menurut ukuran Bank Dunia, World Bank, ukuran World Bank untuk seluruh dunia, kalau orang dapat $3.50.000, itu dia enggak, itu batas miskin tuh kalau orang itu punya penghasilan $3 ya. Jadi saya berarti termasuk, saya dapat 60.000 ya masih miskin berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kacang hijau dari kulkas 2 hari yang lalu, ini belum habis-habis. Jadi waktu saya baca hadis tiap ahad pagi jam subuh 10 menit Riyadhus Shalihin kita itu, setelah itu jamaah dapat 1 cup kacang hijau. Nah, terus waktu jualan bubur itu saya di beranda, di HP muncul podcastnya Akbar Faisal Uncensored, wawancarai Said Didu sama siapa ahli ekonomi yang nyentrik itu, yang baru saya lihat wajahnya. Dan itu sudah 3 hari yang lalu, berarti sebelum Danantara diresmikan ya. Dan ada perspektif yang baru di situ. Kalau Temasek atau Cina, BUMN Cina, itu bentuknya korporasi ya, dana asetnya itu, badan untuk mengelola aset itu seperti Temasek. Nggak ada orang-orang politik, nggak ada orang pemerintah, benar-benar isinya orang profesional. Dan kita lihat di Danantara kemarin, kita lihat ada SBY, orang politik, ada Rosan ya, afiliasi politiknya jelas, pendukung berat Jokowi. Kemudian ada Jokowi, ada Prabowo penggagasnya, terus ada Erick Thohir. Jadi orang-orang politik, dan itu menurut saya itu, kalau satu badan investasi seperti Danantara itu kalau nggak ada lubang untuk intervensi kekuasaan, nggak ada jendela istilah dia itu untuk masuknya intervensi politik, maka Danantara itu ada harapan, bisa besar dan bisa menjadi harapan bagi bangsa untuk membangun ekonomi. Tetapi dengan cepat Said Didu yang pernah 15 tahun menjadi sekretaris BUMN itu melihat orang politik masuk di situ. Kalau bahasanya Akbar Faisal, tentakel DPR itu bisa masuk jauh ya, ke Danantara. Jadi kemungkinan nggak ada harapan ya Danantara itu, apalagi kata Said Didu ya, kalau dikelola seperti Temasek, seperti Cina sebagai lembaga negara ya, bukan lembaga pemerintah. Kalau kemarin kan BUMN itu lembaga pemerintah ya, dia melakukan penugasan dari pemerintah, rugi nggak apa-apa, pokoknya melaksanakan tugas.
dari pemerintah. Tapi kalau BUMN di luar negeri benar-benar korporasi membangun perusahaan BUMN secara profesional dan memberikan keuntungan ya bagi negara. Kalau di kita menjadi sapi perahan. Nah sekarang kelihatannya kalau cara berpikir itu mau dilanjutkan, karena jendela intervensi politik itu begitu besar, banyak orang-orang politik di Danantara itu yang katanya asetnya 900 miliar dolar atau sekitar 14.000 sampai 15.000 triliun, maka tampaknya akan menjadi sapi perahan yang besar sekali untuk kepentingan politik pihak tertentu, mungkin juga untuk dana Pilpres tahun 2029. Jadi akibatnya kesejahteraan nasional itu meredup dan tampaknya 5 tahun ke depan Indonesia masih akan gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi asetnya itu, kalau menurut ekonomi yang sebelah kiri dari Said itu atau menurut Said itu sendiri, ada aset terikat yang nggak bisa dipakai. Seperti bank itu kan yang bisa dipakai asetnya cuma 10% katanya, nggak semua. Jadi ada aset yang istilahnya aset terikat, saya juga baru ngerti itu. Jadi angkanya itu dari mana angka 900 miliar itu, karena ekonom sampingnya Said Didu itu. Ini di Akbar Akbar Faisal Unsensor nih. Mungkin kalkulatornya salah ya. Orang Temasek yang canggih aja yang tingkat dunia itu asetnya cuma 300 miliar dolar. Kita tiba-tiba sampai 900 miliar dolar ya. Jadi tampaknya kalau memang tidak diarahkan untuk investasi di bidang pertambangan, karena untuk industri nggak mungkin, maka hanya bisa investasi di bidang pertambangan yang membuat hope dana itu akan masuk. Tapi kalau nggak ada trust ya, karena nggak ada transparansi, nggak ada governance ya, maka kemungkinan dana investasi dari luar itu nggak masuk ya, karena trustnya nggak ada, kepercayaan dari asing itu nggak ada. Kata Said Didu, waktu Prabowo itu memuji Jokowi di depan Muslimat NU itu mungkin tanpa disadari Prabowo, indeks saham gabungan itu saham itu turun 7% katanya, karena ucapan Prabowo yang mendukung rejim sebelumnya. Dan itu harus diketahui oleh Prabowo, kata Said Didu, ya kan? Ya saya cuma tukang bubur ayam yang mencoba mengerti apa yang terjadi. Barusan ada seorang anak gadis, saya pikir dia mahasiswa, dia kerja di bank keliling, satu pekerjaan yang penuh dengan riba yang sebenarnya nggak boleh dilakukan, dan dia berjilbab, berhijab. Saya belum sempat ngomong, terus saya tanya, ekonomi lagi sulit ya? Dia bilang iya, ya mungkin tagihannya macet ya. Dia beli bubur 10.000, pakai motor perjalanan panjang, berhijab. Saya pikir dia mahasiswa, bahwa saya kerja di bank keliling. Apakah dia sadar bahwa bank keliling itu satu problematik dalam hukum Islam, dalam ekonomi Islam, karena ada riba di situ, termasuk ada riba di Danantara. Aduh, nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa Kita- nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.